Recording in progress. Sip. Halo Ibu Ferni, Siap. senang sekali saya berjumpa dengan Ibu Ferni hari ini. Bagaimana kabar Ibu Ferni? Senang sekali juga Pak Victor datang ke ruangan saya. Kita bertemu kembali. Luar Tapi saya lihat biasa. Pak Victor ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, kebetulan sekali kita berjumpa di ruangan ini. Saya mau berdiskusi dengan Ibu Ferni. Katanya akan melakukan coaching dengan Ibu Sartin ya. Artinya sebelum melakukan coaching pasti ada sudah persiapan-persiapan yang matang tentunya. Saya akan bertanya terkait dengan observasi ya, terkait dengan persiapan-persiapannya dari Ibu Ferni. Sebelum melakukan coaching, Ibu tentunya memiliki yang namanya rubrik penilaian ya. Boleh ceritakan sudah sejauh mana proses atau progres rubrik penilaian yang hendak nanti dilakukan coaching bersama dengan Ibu Sartin? Jadi segala sesuatu saya sudah mempersiapkan. Namun dalam hal ini ada area yang saya ingin kembangkan itu area yang itu adalah tujuan, kemudian identifikasi area itu juga perlu sekali, dan kemudian tanggung jawab merupakan hal yang penting juga dalam rubrik penilaian saya. Oke, bagus, luar biasa ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut ya Ibu Ferni. Iya boleh. Saya ingin mengetahui sedikit terkait dengan alur atau prinsip yang Ibu akan lakukan dalam proses coachingnya nanti. Apakah Ibu sudah ada persiapan itu atau belum? Iya, jadi alurnya ada alur dasar, Iya. receive, kemudian juga ada acknowledge. Itu juga acknowledge itu ada empati, bagaimana coach itu ada, dan kita dalam coaching itu ada rasa empati atau tidak, ada hadir sepenuhnya, menjadi pendengar yang baik untuk coach. Juga ada summarizing, dan yang terakhir itu ada acts. Oke, saya mendengar tantangan, ya. Bukan acts tapi tantangannya. Saya mendengar secara baik, saya bisa menyimpulkan atau merangkum apa yang disampaikan itu cukup bagus ya terkait dengan hal itu. Lalu kompetensi coaching apa yang Ibu akan rencana lakukan atau yang rencana Ibu kembangkan? Yang perlu saya kembangkan itu saya rasa pertanyaan yang berbobot. Siap. Harus saya kembangkan karena saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita harus berikan kepada coach itu yang berbobot. Setelah kita mendengar coachnya bercerita, kita harus membuat satu kesimpulan, dan kemudian kita memberikan pertanyaannya yang bisa menggali potensi diri dari coach. Yang saya bisa simpulkan, yang saya bisa rangkum, artinya bagaimana seorang coach memberikan sepenuhnya ya, bagaimana seorang coach bisa menemukan sendiri solusi di balik apa yang menjadi persoalan ya, persoalan di dalam tubuh seorang coach itu ya, luar biasa. Indikatornya Ibu sudah persiapkan, indikator tujuannya mengapa Ibu melakukan sebuah coaching pada hari ini? Oh sudah Bapak, saya sudah di dalam satu file, saya sudah siapkan semuanya, sudah fix, dan saya akan melakukan coaching dengan Ibu Sartin nanti ya Pak. Oke, terima kasih, luar biasa. Setelah ini Ibu langsung bertemu dengan Ibu Sartin untuk melakukan coaching. Semoga berhasil, sukses ya. Oke, sampai jumpa nanti. Setelah ini kita akan lakukan yang namanya pasca observasi ya. Nanti ketemu lagi dengan saya untuk kita sama-sama merefleksikan terkait dengan proses coaching. Semangat Ibu Ferni. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak Victor.
Selamat siang Ibu Ferni. Selamat siang Bu Satin. Apa kabar Ibu Satrin? Kita ketemu lagi. Apa kabarnya juga Ibu? Bagaimana Bu? Saya lihat ke Bapak nih ada Ibu. Maaf ya Bu. Tadi sempat ketemu dengan Bapak Victor di luar, jadi terbawa sampai dengan sekarang. Oh ya Bu, Ibu Satrin, bagaimana Bu? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya lihat Ibu kayak ada tatapan wajahnya kayak menentukan sekali nih Bu. Jadi baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Begini Ibu, sebenarnya setelah saya melakukan pembelajaran dan berdiferensiasi dari beberapa materi, terutama kemarin baru saja kita pelajari itu terkait dengan materi yang ada di kelas saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas saya di kelas 6 untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu juga saya merasa seperti sedang berjuang sendirian, Bu. Seperti itu. Maaf Bu, mungkin sebentar baru kita lanjut lagi. Yang tadi saya tangkap itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya, Supaya pemahaman kita sama, mungkin Ibu bisa jelaskan tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu? ya tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu ya supaya kita lebih terfokus kepada kebutuhan siswa. Jadi saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, saya harus lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik saya. Oke, baik. Dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ini, apa yang Ibu sudah identifikasi? Jadi Hal apa yang Ibu sudah identifikasi? Jadi itu tadi Ibu, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dalam pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu pemahaman siswa itu masih kurang, Ibu. Seperti itu. Pemahaman siswa masih berkurang ya Bu. Terus rencananya bagaimana Bu? Jadi saya melalui diskusi ini saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman dari siswa terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan. Seperti itu Bu, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa berpihak kepada peserta didik. Nah, Oke, kemudian Ibu, juga saya tangkap itu. ya, Maaf, baik. mungkin kita bisa merangkum dulu. Maaf tadi Ibu bilang rencana pembelajaran ini, rencana percakapan ini adalah menemukan cara bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu bisa bilang rencana itu bagaimana Bu membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu Ibu, maksud saya dari diskusi ini saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya, maksudnya kita sama-sama mencari solusi bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Seperti itu. Ya, baik. Jadi menurut Ibu solusinya seperti apa? Jadi menurut saya mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan pemahaman materi dan juga partisipasi dari siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti itu. Jadi
mungkin caranya yaitu dengan kolaborasi dengan rekan-rekan kami. Kapan Ibu merencanakan hal ini, Bu? Saya ingin ketika dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya akan melakukannya di semester awal nanti, Semester awal itu bulan apa, Bu? bulan Januari. Januari. Terus apa yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin dalam bulan Desember ini. Ya, jadi dalam bulan Desember ini mungkin saya akan menyiapkan modul ajar, semua perangkat yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Dari percakapan kita hari ini sudah cukup atau masih ada yang perlu Ibu memberitahukan? Ya, itu saja. Oke, baik. Kalau begitu dari percakapan kita, Ibu bisa menyimpulkan percakapan kita ini atau sesi ini? Ya, jadi dari sisi ini saya bisa simpulkan bahwa ketika kita mau meningkatkan pemahaman kita atau kita mau meningkatkan kinerja kita perlu adanya kolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berarti bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu sudah menyatakan kesimpulan tadi? Ya, senang. Saya lebih termotivasi untuk mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Oke, semangat ya Bu. Saya Ya, mendukung, kasih. mendorong Ibu untuk terus bersemangat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang aksi nyatanya di bulan Januari. Ya, Oke, terima terima kasih ya Bu. kasih. Selamat Ya, siang, Ibu. selamat siang Bu Sartin. Halo, selamat siang Ibu Ferni. Iya, selamat siang juga Pak Victor. Bapak sehat Bagaimana? kah? Sehat Baik, selalu. baik, Bagaimana baik ya. situasi dan kondisi pada hari ini? Aman Bapak, Ya, meskipun mendung berjalan di luar lancar sana, coachingnya. iya, meskipun mendung di luar sana, tapi saya lihat wajahnya Ibu ini punya semangat yang luar biasa. Bagaimana Iya, bisa betul, berdiskusi betul. dengan baik. Tentunya ya, Ya, meskipun Ibu belum cerita nih, dari segi senyuman Ibu sudah menandakan bahwa Ibu sudah menjalankan tugasnya tadi dengan baik. Terkait iya, dengan betul proses sekali. coaching bersama dengan Ibu Sartin tentunya ini. Iya, Luar betul. biasa. Saya mau tanya dulu bagaimana perasaannya ketika sudah melakukan diskusi coaching dengan Ibu Sartin. Perasaan saya luar biasa karena ada hal-hal penting yang saya dapatkan dalam coaching ini. Ya. Saya menarik bahwa dalam sisi coaching saya harus mengembangkan area-area yang penting sebagai coach sehingga membuat coaching itu bisa mengembangkan jawabannya sendiri dan bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi. Ya, saya bisa menangkap dan bisa pahami terkait dengan konteks penerapan mungkin Tirta ya. Ibu sudah terapkan Iya, secara betul bagus sekali. tadi, bagaimana konsep itu juga sudah bagaimana memberikan kesempatan sepenuhnya ya kepada seorang coach untuk dia bisa menemukan sendiri solusi di balik persoalan-persoalan yang ada sehingga dia betul-betul mandiri. Tinggal bagaimana ibu seorang coach mengkanalisasi, mengarahkan, juga berangkat dari pengalaman-pengalaman empiriknya ibu, saya rasa juga bisa sedikit membagi dan memberikan support penuh kepada seorang coach tentunya. Luar biasa untuk hari ini.
sudah Ya, mengembangkan terima prinsip-prinsip kasih. Tirta, lalu rencana-rencana tindak lanjutnya pasti sudah ya Ibu ya? Rencananya Sudah, seperti sudah. apa? Pasti sering memantau atau bagaimana itu Ya, sering memantau karena setiap dalam hari itu proses? kita ada pertemuan-pertemuan observasi ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu pada Baik, pagi Kak. dan siang hari ini. Oke, tetap semangat, tetap Semangat. lakukan follow up dan belajar membagi segala ilmu pengetahuan yang Ibu miliki dimanapun dan kapanpun itu. Oke, saya rasa Semangat. demikian. Selamat siang. Tuhan Yesus Selamat siang. memberkati. Oke, Sama-sama. sama-sama.